Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bahas lagi materi tentang histogram dan poligon. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi yang sudah ada, data berkelompok tersebut bisa kita jadikan dalam bentuk grafik. Grafiknya ada 3, histogram, poligon, dan ogive frekuensi kumulatif. Hari ini kita bahas 2 saja, yaitu tentang histogram dan poligon. Pertama, kita lihat untuk histogram. Konsepnya sama dengan diagram batang tegak ya, karena kita memang menggunakan diagram batang tegak untuk menyajikannya. Tetapi tidak terdapat jarak. Artinya 2 batang tersebut itu selalu berdampingan. Nah, yang menjadi pembatasnya adalah tepi bawah dan tepi atas kelas. Pertama, kita harus paham dulu bagaimana menentukan tepi bawah dan tepi atas ya. Untuk tepi bawah, rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5. Untuk tepi atas, batas atas ditambah 0,5. Kita perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Ini adalah nilai matematika. Nih, kalau kita lihat berapa nih banyak kelasnya. Berarti banyak kelasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 kelas. Nah, ini frekuensinya 2, 4, 8, dan kelas akhir adalah 1. Nah, pertama harus kita ingat lagi bahwasanya yang batas bawah yang mana, batas atas yang mana. Untuk 30, 40, 50, 60, 70, 80 itu adalah batas bawah. 39, 49, 59, 69, 79, 89 itu adalah batas atas. Nah, kita misalkan ya, kita ambil misalkan untuk kelas pertama dengan interval 30 sampai dengan 39, kita mau mencari tepi bawahnya ya. Tepi bawah tentu batas bawah dikurang 0,5, berarti 30 dikurang 0,5 maka 29,5. Ini adalah tepi bawah kelas pertama. Nah, kalau untuk tepi atasnya berarti batas atas ya 39,5 39 ditambah 0,5 maka ini 39,5. Nah, ini adalah tepi atas kelas pertama. Nah, begitu seterusnya sampai nanti kelas terakhir. Berarti tepi bawahnya berarti 80 dikurang 0,5 berarti 79,5, sementara batas atasnya 89, maka tepi atasnya berarti 89 ditambah 0,5 maka 89,5. Nah, oke, kita lihat seperti ini. Berarti ini semuanya adalah tepi bawah kelas, ini adalah tepi atas kelas. Nah, dengan adanya tepi kelas dan frekuensi, kita sudah bisa menyajikan histogram. Nah, ini adalah tepi bawah ya. Ini tepi bawah kelas kedua, tepi bawah kelas ketiga, tepi bawah kelas keempat, tepi bawah kelas kelima, tepi bawah kelas keenam, dan inilah tepi atas kelas keenam. Nah, untuk horizontal dan untuk vertikalnya berarti adalah frekuensinya. Nah, selesai untuk histogram. Lanjut lagi untuk poligon. Nah, untuk poligon kita butuh frekuensi dan titik tengah. Nah, untuk titik tengah ya, perhatikan ini adalah titik tengah. Untuk titik tengah bisa kita gunakan rumusnya adalah ya tepi bawah ditambah dengan tepi atas kita bagi 2. Berarti kalau untuk kelas pertama berarti ya ini misal untuk
kelas pertama 29,5 ditambah dengan 39,5 kita bagi 2 sehingga dapatlah 34,5. Begitu terusnya sampai kelas terakhir. Di tengah ada 84,5. Nah, dengan adanya titik tengah kelas dan frekuensi, kita sudah bisa menyajikan poligon frekuensi. Untuk kelas pertama berarti ini 34,5, frekuensinya adalah 2. Sementara sampai dengan kelas terakhir, titik tengahnya 84,5 dengan frekuensinya adalah 1. Mungkin itu demikian untuk menyajikan data dari tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk histogram dan poligon. Nah, kita akan lanjut lagi untuk tabel distribusi frekuensi, kumulatif, dan ogive.